sini sebelum kami menjelaskan apa saja peralatan dan juga perabotan kantor, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu pengertian perabotan kantor. Perabotan kantor itu yaitu segala sesuatu macam barang atau benda kantor yang berfungsi sebagai penunjang terhadap pekerjaan kantor. Jadi, perabotan kantor itu juga bisa diartikan segala macam peralatan yang berkaitan dengan tulis-menulis dan penyimpanan hasil kerja kantor. Jadi, istilah lain dari perabotan kantor adalah perkakas kantor. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa saja peralatan dan juga perabotan untuk sebuah pengarsipan di kantor. Yang pertama, yang sangat kita butuhkan yaitu map file yang untuk pengarsipan kantor. Antara lain, yang pertama, ini adalah Snack Halter Map Folder, yaitu berfungsi untuk pengarsipan berkas-berkas. Ini terbuat dari bahan plastik dan dia itu memiliki paper fastener atau sering kita sebut juga dengan tulang map. Nah, kekurangan dari pengarsipan map dalam Snack Halter Map Folder ini adalah kita tidak dapat mengarsip terlalu banyak file di dalamnya karena ini hanya untuk pengarsipan dalam jumlah kertas yang sedikit. Nah, kegunaannya memang sebagai pengarsipan dokumen. Namun dia memiliki kekurangannya yaitu salah satunya folder ini tidak dapat menampung banyak berkas arsipan. Selanjutnya, di dalam pengarsipan kita juga mengenal yang namanya hanging folder. Hanging folder ini berfungsi untuk menyimpan data-data hard file, dan juga folder ini bedanya dengan Snack Halter Map Folder yang tadi, yaitu di dalam hanging folder ini mempunyai sepasang besi penggantung di sebelah kanan dan juga sebelah kirinya. Nah, ini berfungsi untuk menggantungkan ke dalam besi gawang yang ada di filing cabinet yang akan kita buat menjadi tempat penyimpanan akhir dari arsip-arsipan yang ada di dalam dokumen tersebut. Dan di dalam ini kita juga bisa membuatkan judul pada setiap foldernya. Nah, judul setiap foldernya ini sangat berfungsi ya. Gunanya itu agar kita dapat mengklasifikasikan berkas-berkas atau arsipannya sesuai dengan judul-judulnya masing-masing. Selanjutnya merupakan sebuah pengarsipan yang bernama Opener. Jadi, Opener ini merupakan map besar yang terbuat dari kardus tebal yang di dalamnya itu terdapat besi penjepit. Nah, besi penjepit ini dipergunakan untuk menjepit arsipan atau kertas-kertasnya. Nah, di dalam Opener ini kita dapat mengarsip lebih banyak file karena ini memang diperuntukkan untuk file-file yang tebal-tebal. Dan juga di punggung Opener ini juga akan kita beri judul. Judulnya ini berfungsi untuk menamai judul-judul arsipan untuk lebih mempermudah kita mencari file-file yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tata cara mengarsipkan dokumen-dokumen atau berkas ke dalam map-map folder tersebut. Baiklah, untuk mengarsipkan sebuah berkas, kita sangat membutuhkan peralatan kantor, yaitu pembolong kertas atau perforator. Nah, cara penggunaannya adalah pembolong kertas dan perforator ini kan memiliki dua lubang. Nah, dua lubang ini akan digunakan untuk melubangi kertas yang selanjutnya akan kita simpan ke dalam map folder. Pertama-tama, siapkan dulu berkas yang akan kita arsip. Kertas tersebut harus kita lipat menjadi dua bagian untuk bertemu ujung kiri, atas dan bawahnya. Lalu kita membuatkan bekas untuk di tengahnya. Lalu setelah berkas tersebut sudah ada tanda bekasnya, maka kita harus memasukkan perforatornya dan juga melubangi kertas tersebut. Nah, setelah file dokumen kita setelah dilubangi, maka selanjutnya akan kita masukkan ke dalam map folder.
Nah, salah satunya yaitu dengan memasukkannya ke dalam sebuah outline. Di antaranya perabotan kantor untuk melakukan pengarsipan yaitu filing cabinet. Nah, filing cabinet ini berfungsi untuk menyimpan map-map folder yang telah kita arsipkan untuk kita simpan ke dalam filing cabinet. Nah, di dalam filing cabinet ini terdapat gawang di sebelah kanan dan juga sebelah kirinya. Ini berfungsi untuk menggantungkan hanging map dan kita gantungkan ke dalam filing cabinet. Dan setiap laci-laci dalam filing cabinet itu kita beri nama-nama folder tadi untuk memudahkan kita mencari folder yang ingin kita cari. Selanjutnya ini adalah lemari untuk penyimpanan berkas-berkas penting. Di lemari ini kita dapat menyimpan berkas-berkas untuk penunjang kita dalam melakukan pekerjaan agar mempermudah kita untuk mengambil barang-barang yang ingin kita butuhkan. Ini merupakan rak arsip yang merupakan salah satu perabotan kantor yang terbuat dari besi yang mempunyai 5 sampai 4 tingkatan. Nah, setiap tingkatannya ini akan kita arsip outer-outer yang terdapat berkas-berkas arsipan yang selanjutnya kita sejajarkan dan kita susun rapi sesuai dengan judul-judulnya, sesuai klasifikasinya agar pada saat kita ingin membuka kembali arsipan itu dapat dengan mudah kita mencari dokumennya kembali. Perlengkapan kantor merupakan barang-barang yang dihasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan di kantor. Misalnya, kertas. Kertas kegunaannya untuk mencatat, mencetak, dan menggambar. Dan ini sangat dibutuhkan semua perusahaan tanpa terkecuali. Karena ini berkaitan dengan tulis-menulis. Selanjutnya ada amplop. Amplop kegunaannya untuk menyimpan semua file atau dokumen-dokumen penting sebuah perusahaan sebagai bukti nyata yang tersimpan di perusahaan tersebut. Printer merupakan alat pelengkap sebuah kantor yang dimana dokumennya akan dicetak melalui alat tersebut. Di dalam printer kegunaannya juga ada tinta printer dan ada HVS, kertas HVS. Printer akan kita lakukan beberapa caranya sebagai berikut. Yang pertama, kita akan memulai dengan mencolokkan
stop kontak ke laptop dan printer. Setelah itu kita memastikan bahwasanya laptop tersebut sudah terhubung dengan printer. Selanjutnya kita akan memastikan apakah printer tersebut sudah menyala lampunya. Ketika sudah, kita langsung saja mengoperasikannya. Yang pertama ada HVS. Kita akan memulainya dengan memasukkannya ke sini. Selanjutnya setelah gini, kita akan memulainya dengan memencet tombol yang sudah tersedia di printer sebelah kiri atau sebelah kanan yang Anda miliki. Sudah kita atur. Selanjutnya kita akan memastikan bahwasannya kertas ini sudah berada di bawah printer tersebut, sudah siap dijadikan seperti ini. Nah, setelah kita sudah menaruhkannya di sini, sementara posisinya akan berubah di bawah dan akan ada hasilnya seperti ini. Jadi kayak gini hasilnya untuk printannya. Setelah sudah selesai, kita memastikan untuk mematikan printan tersebut. Sudah mati dan laptop yang kita hubungkan ke printer sudah selesai. Untuk printer sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada soft file, yang kedua ada hard file. Soft file itu berbentuk cetakan yang sudah jadi seperti ini salinannya, print. Sementara hard file itu berupa dokumen atau file yang ada di laptop atau komputer Anda sekalian. Seperti misalnya kita mengoperasikan bagaimana copy paste dari file orang lain untuk dimasukkan ke file kita. Dan bisa juga kita menggantikan nama folder baru. Untuk membuat nama folder baru menggunakan hard file. Seperti itu penggunaan soft file dan hard file. Soft file lebih ke lunak dan hard file lebih ke perangkat dalam komputer atau laptop Anda sekalian. Terima kasih.